Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, mendapatkan ridha malaikat, mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari sejak berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, gak kelihatan. Sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat udah begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. Dua. Satu, karena ilmunya. Kedua, karena imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majlis ta'lim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Di saran saya, setiap ada majlis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu, masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia. Kenapa nggak nyari akhirat? Nggak banyak kok. Sabtu kalau nggak Sabtu Ahad susun nih taklim siapa? Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau nggak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1, sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jika ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. 2. Syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya disyahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Di begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di-share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung, emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah ke-4 ayat 34. Berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini kalau gitu antum kurunkan. Majlis ilmu mana di sekitaran Semarang? Siapa ustadznya? Siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat, ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika anda menemukan majlis-majlis mendorong anda mengerjakan amal soleh, ikuti majlis itu. Dan saya katakan pada anda, kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah, membuat anda terbuka untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustadz-ustadz yang membuat anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu anda meningkat.
Ilmu meningkat itu apa cirinya? 2 cirinya. 1, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat. Supaya mudah ibadahnya, khusyunya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran, kata Allah. Banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri. Sampai sekarang malam ini, berapa persen bacaan sholat yang antum pahami?